Karena dakwaan yang dikemukakan oleh pihak penuntut umum tidak terbukti bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri ataupun keluarganya, maka majelis hakim memutuskan terdakwa bebas atas segala tuntutan hukum. Pak, ada tamu. Suruh saja masuk. Selamat malam, Pak Hakim. Malam. Silakan duduk. Makasih. Maaf, Pak Hakim, atas kedatangan kami malam ini. Saya hanya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya terhadap Bapak. Saya merasa Bapak telah menangani kasus ini cukup adil dan bijaksana. Sekaligus mengembalikan nama baik saya lagi. Semenjak kasus ini benar-benar banyak yang dipertaruhkan terhadap saya. Kalau saja Bapak tahu, di tempat kerjaan saya sudah tidak lagi dipercaya. Di rumah saya, istri, bahkan anak-anak saya sudah tidak bisa bercanda lagi, Pak. Karena kasus ini, Pak. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih sekali, Pak. Bapak adalah penegak keadilan yang dapat dipercaya di negeri yang korup ini, Pak. Andai saja semua hakim seperti Bapak. Itu sudah kewajiban saya memutuskan perkara seadil-adilnya. Dan semua ini kan karena Bapak memang tidak terbukti bersalah. Saya sangat menghargai keputusan Pak Hakim. Maka itu saya datang ke sini untuk memberi kenang-kenangan kecil dari saya untuk Pak Hakim. Saya mengharap Bapak mau menerima kenangan-kenangan kecil dari saya sebagai tanda terima kasih saya terhadap Pak Hakim. Sebenarnya Bapak tidak usah repot-repot begini. Tapi saya berterima kasih atas penghargaannya. Terima kasih. Sama-sama. Mari, Pak. Ya, silakan. Cukup, Ibu Fitri. Anda dipersilahkan turun. Terima kasih atas kesaksian Anda. Bapak Hakim yang terhormat, dengan kesaksian Ibu Fitri tadi, maka kami pihak penasihat hukum Bapak Anton kembali mengungkapkan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah Bapak David. Dan juga keberatan Pak Hakim. Kami dari tim penasehat hukum Bapak David siap menghadirkan saksi yang dapat membantah semua keterangan-keterangan dari tim penasehat Bapak Anton. Karena Saya kami pikir kesaksian Ibu Fitri sudah cukup. sudah cukup Bapak Hakim. Saksi ini adalah saksi kunci yang bisa mengungkap semua kebenaran-kebenaran yang selama ini belum pernah terungkap Pak Hakim. Bagaimana Pak Hakim menganggap sudah cukup? Dari semua keterangan yang diperoleh dalam sidang ini, sudah cukup sebagai bahan untuk memutuskan perkara ini.
Masuk. Selamat siang, Bu. Oh, selamat siang, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Langsung aja pada pokok permasalahannya, Bu ya. Ya, silakan, Pak. Begini, apakah kira-kira saya dapat dibantu untuk bisa dipertemukan dengan Bapak Hakim? Maksudnya untuk apa, Pak? Oh, begini, Bu. Kalau semuanya bisa ketemu secara langsung, itu akan lebih baik. Kenapa Bapak tidak bicara melalui saya? Nanti mungkin saya yang akan sampaikan kepada Pak Hakim. Saya hanya akan menyampaikan niat baik klien saya untuk berterima kasih kepada hakim. Asalkan keputusannya nanti tidak merugikan klien saya. Ucapan terima kasih itu nanti liburan ke Singapura. Pak Hakim beserta keluarganya semua biaya akan ditanggung oleh klien saya. Dan 100 juta akan ditransfer ke rekening Pak Hakim. Dan jangan khawatir, Bu. Kita tidak akan melupakan orang-orang yang telah berjasa dalam kasus ini. Dan mohon maaf, Bu. Salam dari klien saya untuk Ibu. Mohon diterima. Saya kira cukup sekian dulu, Bu. Saya mohon pamit. Saya hanya nunggu kabar baik dari Bu Panitra dan Pak Hakim. Saya permisi, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Halo, Selamat sore, Pak Hakim. selamat sore. Dengan siapa saya bicara? Saya cuma seorang teman. Dan kebetulan kita mempunyai teman yang sama. Oh ya? Siapa itu? Pak Anton, yang kasusnya Bapak sedang tanganin. Ada keperluan apa ya? Nggak ada. Saya sebagai teman hanya ingin ngingetin Bapak bahwa teman kita itu, Pak Anton, sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Nama baiknya dipertaruhkan dalam kasus ini. Dia difitnah oleh pihak-pihak yang ingin ngambil keuntungan darinya. Dan Pak Hakim mesti tahu bahwa dia adalah orang yang sangat loyal untuk organisasi kami. Sangat berharga. Dan kami, teman-temannya, nggak akan tinggal diam kalau dalam kasus ini orang-orang yang memfitnah dia itu akan menang. Kami sebagai teman-teman yang juga setia kawan buat dia akan mastiin bahwa orang-orang yang ngerugiin dirinya akan dapat balasan yang setimpal. Mereka dan seluruh keluarganya akan dapat balasan yang setimpal. Ngerti, Pak Hakim? Pak Hakim nggak usah khawatir lah. Kan Pak Hakim bisa mastiin kalau teman kita itu bisa keluar dari kasus ini dengan nama baik. Bukan begitu, Pak? Mungkin begitu aja dulu sementara, Pak Hakim. Kita akan selalu ngikutin perkembangan kasus ini dengan teliti. Sekedar mastiin aja, Pak. Teman kita itu nggak akan dirugiin. Terima kasih banyak Pak Hakim atas waktunya. Selamat sore.
Kenapa Bapak minta keluar dari kasus ini secara mendadak? Majelis Hakim yang terhormat, setelah kami mendengarkan keterangan saksi tadi, maka kami sebagai penasihat hukum sangat yakin bahwa Halo, halo, halo. Nanti aja ya, nanti saya telepon lagi ya. Oke, oke. Nanti. Pemirsa Yu Gosip Yu, kasus perceraian antara Yanwar Puma dan Rani Jelita ini memang sangat menarik perhatian di berbagai kalangan. Dikarenakan popularitas mereka berdua memang sedang sangat tinggi-tingginya sebelum mereka diguncang kasus ini. Dan kabar mengenai perselingkuhan Yanwar dengan mantan kekasihnya yaitu seorang artis makin menguat dalam spekulasi antara perceraian kedua bintang ini. Tampaknya mereka sudah keluar. Makin mama bentar ya, dia bercerai gara-gara berselingkuh. Memang betul demikian. Mungkin Mbak Rani sebagai istri sangat terkejut dan tidak bisa menerima perlakuan tidak setia dari suaminya yang kembali lagi berhubungan dengan kekasih lamanya. Kami dengar pihak pengadilan berusaha mendamaikan. Apakah benar, Pak? Ya, pengadilan sedang mengusahakan agar kasus ini bisa berakhir dengan damai. Tapi pihak Rani dan keluarganya sulit untuk diajak berdamai. Walaupun Yanwar sudah berjanji untuk menghentikan hubungannya dengan kekasih lamanya. Ada kabar kalau Rani juga punya kekasih gelap. Apa itu benar, Pak? Untuk yang ini saya belum tahu. Kalau follow through-nya sempurna, rasanya bola nggak meleset, Pak. Oh ya, sebentar. Ya, ada apa? Pak, ada surat dari Pak Bupati. Pak Bupati? Iya, Pak. Oh ya, Pak masuk. Ya udah. Oh, Pak mau tahu apa kata Pak Bupati? Biar kita berdua bisa main di lapangan yang sama setiap minggu. Member golf club. Iya, Pak Bupati penasaran. Selalu kalah kalau main sama saya. Apa kita tidak salah, Pak, menerima pemberian seperti ini? Ya, sebagai anggota Muspida, saya kira saya wajar saja terima pemberian-pemberian seperti ini ya.
Mayor, besok kamu panggil Sersan Pambudi kemari ya. Sersan Pambudi masih dalam tahanan selama di sidang, Pak. Loh, katanya kamu yang mengurus hal ini, bagaimana sih? Maaf, saya belum berhasil, Pak. Lalu yang jadi ketua majelis hakim yang mengadili si Pambudi siapa? Kolonel Suyanto, Pak. Kolonel Suyanto, kenapa kamu nggak bilang dari kemarin sih? Kan saya kenal baik Kolonel Suyanto. Lain kali kamu jangan nutup-nutupi seperti ini, oke? Siap, Pak. Maaf, Pak. Halo. Selamat siang, Kolonel. Selamat siang. Makinang di sini. Jenderal Makinang? Betul sekali. Siapa? Ada yang bisa saya bantu? Saya dengar Kolonel menjadi ketua majelis hakim yang mengadili kasus narkoba Sersan Pambudi. Siapa? Betul, Pak. Sebagai pengamal Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, tindakan ini sangat mencoreng nama baik kesatuan kita. Betul sekali, Pak. Dan Kolonel tahu, kita harus menempatkan kesatuan kita di atas segalanya. Siapa? Jadi maksud saya menelpon begini, Kolonel. Anggaplah Sersan Pambudi ini bersalah dalam kasus ini. Tapi sebagai anggota kesatuan kami, saya tahu persis dia adalah anak yang sangat berbakat. Dan saya berniat untuk menarik dia langsung di bawah pengawasan saya agar dia tidak salah melangkah lagi. Tapi supaya semua itu bisa terjadi, kami membutuhkan bantuan Kolonel. Saya harap Kolonel memberikan keringanan hukuman dan tidak hukum berat anak ini. Karena saya yakin anak ini masih bisa kita bina. Tapi kasus ini sudah diketahui publik, Pak. Dan hasil keputusannya ditunggu oleh media. Saya mengerti posisi Kolonel, tapi tolong pertimbangkan kembali. Kolonel kan tahu betapa sulitnya mengembangkan anggota kita yang berbakat. Anak ini masih bisa kita bina. Jadi, saya mohon, tolong Kolonel, berikan dia hukuman sepatutnya, yaitu hukuman yang seringan-ringannya. Bisa diterima, Kolonel? Akan saya pertimbangkan, Jenderal. Terima kasih. Saya yakin dengan pertimbangan Kolonel sendiri akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan angkatan. Selamat bertugas.